dia bisa bermanuver di udara atau di landasan politik. Nah sekarang Jokowi yang terdesak tuh karena keputusan MK itu meledek dia tuh bahwa yang dia persiapkan bisa dibatalkan sebetulnya oleh rasionalitas publik yang diucapkan dengan sangat bagus oleh Mahkamah Konstitusi. Nah sekarang kita bicara soal masa depannya Kaisang nih, bagian dari dinasti Pak Jokowi ini, karena yang sangat menarik ini kan sebelumnya sudah ada putusan dari Mahkamah Agung dan itu juga sudah dibuat PKPU-nya, peraturan dari Komisi Pemilihan Umum, bahwa syarat usia 30 tahun itu bukan pada saat penetapan ketika calon mendaftar itu, tapi pada saat pelantikan. Nah, tapi ini pun juga dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Demikian juga Kaisang dalam putusan berikutnya yang memastikan bahwa usia itu tidak boleh melebihi apa yang sudah diatur. Jadi kalau belum 30 ya udah nggak perlu basa-basi ikut keputusan KPU atau masih memperhatikan keputusan Mahkamah Agung. Jadi prinsipnya sebagai the guardian of the Constitution, MK itu membaca sejarah politik demokrasi, mengetahui asal-usul dari sebuah pasal yang jadi pedoman untuk pencalonan. Dengan kata lain, di original content, bahkan di original intention dari pembuat undang-undang itu dibaca kembali oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi tafsirnya jelas bahwa Kaisang tidak boleh masuk dalam gelanggang dan Anies harus dimungkinkan masuk dalam gelanggang. Jadi keputusan MK itu bukan untuk meloloskan Anies dan membatalkan Kaisang, tapi mengembalikan akal sehat itu di dalam politik. Itu aja dasarnya tuh. Jadi nggak usah ada semacam upaya untuk memeriksa apakah MK diarahkan oleh oposisi, apakah MK itu dibujuk oleh Amerika, apakah MK itu punya maksud-maksud untuk memburukkan Jokowi. Bukan. MK itu balik pada prinsip dasarnya, the guardian of the Constitution, the value of the Constitution dibuat kembali bercahaya oleh Mahkamah Konstitusi. Nah ini kita perlu ingatkan bahwa selalu di ujung otoriterisme ada aja cahaya kecil muncul dari lembaga-lembaga yang sedang dikendalikan oleh sang otoriter. Jadi Pak Jokowi udah kita tegur dari dulu bahwa bangsa ini tidak mungkin Anda sebagai presiden membohongi satu orang sepanjang masa. Tidak mungkin Anda Anda bisa membohongi satu orang sepanjang masa. Anda bisa membohongi semua orang di satu masa, tapi Anda tidak bisa membohongi semua orang di sepanjang masa. Itu dasar kenapa kita selalu optimis dan bergembira kalau lagi bikin analisa tentang Pak Jokowi. Pada dia akan termakan sendiri oleh ketidakmampuan dia membaca sejarah. Itu soalnya. Dan bagi mereka yang hari-hari ini tersudut karena nggak dapat partai atau belum dapat koalisi, bergembiralah karena Anda dipulihkan hak Anda untuk memulai manuver baru. Masih ada 5-6 hari untuk melakukan itu.